Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok D, yaitu saya Muhammad Ramadan, akan menjelaskan metode numerik tentang Newton Cotes. Yang pertama, Newton Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik bagi rentang integrasi A, B, menjadikan interval yang sama dengan panjang H sama dengan B min A per M. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, bentuk Lagrange dari polinomial ini persamaan 3,1 adalah Pnx sama dengan sigma I sama dengan 0 menuju N dari Y Lix, di mana Lix adalah fungsi utama yang didefinisikan dalam persamaan 3,1. Oleh karena itu, perkiraan integral dalam persamaan 6,1 adalah Pnx sama dengan sigma I sama dengan 0 menuju N dari Fxi Lix. Lalu disederhanakan jadi seperti ini. AI sama dengan B integral batas bawah A dan batas atas B Lix dx I sama dengan 0,1 sampai N. Nah, aturan trapesium jika N sama dengan 1 seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas, kita punya L0 sama dengan X min X1 per X0 min X1 sama dengan min X min B per H. Oleh karena itu, A0 1 per H integral batas bawah A dan batas atas B dari X min B dx sama dengan 1 per 2 H dikali B min A kuadrat sama dengan H per 2. Dan L1 nya X min 0x ini 1 0x min x0 x1 min x0 sama dengan X min A per H, sehingga dapat dilihat A1 sama dengan 1 per H integral batas bawah A dan batas atas B dari X min A dx 1 per 2H B min A kuadrat sama dengan H per 2. Nah, disubstitusikan dalam persamaan yang sebelumnya, I sama dengan FA ditambah FB dikali H per 2. Nah, error ataupun trapesiumnya E sama dengan integral batas bawah A dan batas atas B dari Fx dx min I. Nah, luas daerah antara Fx dan interpolan garis lurus memiliki error, dapat diperoleh dengan mengintegrasikan kesalahan interpolasi di persamaan 3,3. Nah, ini persamaan 3,3 Fx min Pn sama dengan X min X0 X min X1 dikali X min Xn per N plus 1 faktorial dikali F pangkat N plus 1 sigma. Errornya 1 per 2 faktorial integral batas bawah A dan batas atas B dari X min X0 X dikali X min X1 dikali F turunan kedua sigma dx sama dengan 1 per 2 F turunan kedua sigma dari integral batas bawah A dan batas atas B dari X min A dikali X min B dx. Nah, didapatlah hasil seperti ini pada persamaan 6,4. Aturan trapesium komposit pada gambar di atas menunjukkan daerah A, B dibagi menjadi N panel. Masing-masing lebar H, fungsi Fx yang akan diintegrasikan didekati dengan garis lurus di setiap panel. Dari aturan trapesium diperoleh perkiraan luas tipikal ITH. Nah, I ke I nya sama dengan Fxi ditambah Fxi plus 1
dikali H per 2. Seperti itu. Oleh karena itu, luas total mewakili integral dari batas bawah A dan batas atas B fx dx adalah persamaan 6,5 I sama dengan sigma dari I sama dengan 0 menuju N kurang 1 I ke I-nya sama dengan fx0 ditambah 2 fxi x1 ditambah 2 fx2 dan sampai fxn dikali H per 2 dan yang merupakan aturan trapesium komposit dengan error E1 EI sama dengan H pangkat 3 min H pangkat 3 per 12 dikali F turunan kedua sigma I. Nah, aturan Simpson seperti ini gambar parabola. Aturan Simpson. Simpson sepertiga dapat diperoleh dari rumus Newton-Cotes dengan n sama dengan 2, yaitu dengan melewatkan interpolan parabola melalui 3 node yang berdekatan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, area di bawah parabola yang mewakili perkiraan integral batas dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx adalah I sama dengan fa ditambah 4f ditambah 4f A plus B per 2 ditambah fb dikali H per 3. Itu persamaan A. Untuk mendapatkan aturan simposit sepertiga komposit, rentang integrasi A, B dibagi menjadi n panel dengan lebar masing-masing H sama dengan B dikurang A per N seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu persamaan A untuk dua panel yang berdekatan memiliki integral dari batas bawah XI dan batas atas XI plus 2. Maka fx dx itu F sama dengan fxi ditambah 4f xi plus 1 ditambah fxi plus 2 dikali H per 3. Ganti persamaan B menjadi dapat dipecah menjadi seperti ini. Bisa kita lihat ya. Nah, dari persamaan yang sudah dipecah seperti ini, dia menghasilkan ini persamaan 6.10, itu integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx I sama dengan, nah dimasukkan seperti rumus yang ada pada sebelumnya sampai fxn seperti itu. Nah errornya, rumus errornya dalam aturan ini Simpsonnya E sama dengan B min A dikali H pangkat 4 per 180. Nah F pangkat 4 sigma seperti itu. Nah contoh soal aturan trapesium. Hitunglah integral dari I sama dengan integral batas bawah 0 dan batas atas 4 dengan EX dx. Oke, menggunakan metode trapesium 4 pias. Penyelesaiannya, masukkan dulu rumusnya H sama dengan B dikurang A per N. B nya adalah 4 dan N nya A nya adalah 0, sedangkan N nya juga 4. Jadi hasilnya 1. Luas daerah yang dicari itu seperti ini. Masukkan ke dalam rumus I nya yang tadi. Nah, masukkan H per 2 dikali FA ditambah FB ditambah 2 dari sigma, awalnya dari sigma I sama dengan 1 menuju N kurang 1 dari F XI ya, sama dengan 1/2 E0 ditambah E4 ditambah 2 dikali E1 ditambah E2 ditambah E3. Nah, yang menghasilkan 57,972 seperti itu. Nah, contoh aturan soal Simpson yang tadi ya. Ini beda. Hitunglah integral dari batas bawah 0 dan batas atas 1 dari 2x pangkat 3. Batas integral A, N dengan N sama dengan 10. Nah, N nya 10, batas atasnya 1. Hitung dengan menggunakan aturan Simpson seperti ini. Masukkan H nya dulu, B nya 1, N
N-nya 10, A-nya 0. Ini hasilnya 0,1. Nah, tinggal masukkan ke rumus yang hasil. Pada saat iterasi ke-10 didapat F10-nya 2 dan X10-nya 1. Nah, baru dimasukkan ke persamaan ini. Nah, seperti ini, didapatlah hasilnya 0,5. Perkenalkan, nama saya GP Citami, NIM D10421911012. Kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi Romberg, di mana integrasi Romberg merupakan teknik yang digunakan dalam integrasi numerik untuk menganalisis kasus di mana fungsi yang akan diintegrasikan tersedia. Teknik ini memang memiliki keunggulan untuk menghasilkan nilai-nilai dari fungsi yang digunakan untuk mengembangkan skema yang efisien bagi pengintegrasian secara numerik. Integrasi Romberg didasarkan pada ekstrapolasi Richardson atau Richardson extrapolation, yaitu metode untuk mengkombinasikan dua perkiraan integral secara numerik untuk memperoleh nilai ketiga yang lebih akurat. Teknik ini bersifat rekursif dan dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah perkiraan integral dalam batas toleransi kesalahan atau error tolerance yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Metode ini digunakan untuk memperbaiki hasil pendekatan integrasi metode trapesium karena kesalahan metode trapesium cukup besar untuk polinom, pangkat tinggi, dan fungsi transenden. Selanjutnya, untuk memahami integrasi Romberg, kita harus memulai dengan implementasi rekursif dari aturan trapesium. Jika kita mulai dengan suatu fungsi T, di mana T adalah fungsi trapesium, F adalah fungsi yang akan diintegrasikan, dan M adalah jumlah panel untuk integrasi, maka SFM sama dengan 4TFM dikurang TFM bagi 2/3, di mana S adalah aturan Simpson. Kemudian jika kita mendefinisikan TF0 sama dengan B dikurang A, F dalam kurung B plus F dalam kurung A sama dengan 2, maka rekursif kita akan selesai. Karena berdasarkan hubungan ini, fraksi yang diberikan dalam persamaan juga merupakan perkiraan untuk integral. Selanjutnya dapat kita lihat di sini di mana I0 adalah aturan trapesium satu panel, dan IJ0 adalah aturan trapesium dengan panel 2J, 2 pangkat J, dengan menggunakan fungsi-fungsi dasar. IJ dapat ditemukan secara iteratif sebagai matriks segitiga bawah, di mana masing-masing nilai di kolom yang bukan paling kiri adalah fungsi dari nilai di sebelah kiri dan entry di atasnya. Definisi rekursif ini muncul dari ekstrapolasi Richardson. Ketika diterapkan pada logaritma trapesium, yang konvergen menunjukkan nilai sebenarnya dari integral sebagai M atau jumlah panel meningkat. Hubungan dalam persamaan muncul penting untuk dipahami bahwa batas ketika K mendekati tak terhingga nilai IJK adalah nilai sejati integral. Untuk nilai yang lebih kecil dari K, integral Romberg masih hanya perkiraan, meskipun hasil yang diperoleh sangat bagus. Integrasi Romberg dimulai dengan perhitungan R1 sama dengan I1 satu panel, dan R2 sama dengan I2 dua panel. Dari kaidah trapesium, istilah utama C1H2 kemungkinan dihilangkan dengan ekstrapolasi Richardson menggunakan P sama dengan 2 eksponen di depan istilah kesalahan dalam persamaan dan menunjukkan hasil R2 2 diperoleh untuk persamaan seperti ini. Akan lebih mudah menyimpan hasil dalam baris berbentuk ini berbentuk matriks. Langkah selanjutnya, menutup F3
3,2. Bisa dapat dilihat pada fungsi di bawah ini. Di sini ada elemen-elemen array R yang telah dihitung sejauh ini. Kode elemen kolom kedua memiliki kesalahan bentuk C2H4 yang juga dapat dihilangkan dengan ekstrapolasi Richardson menggunakan P sama dengan 4 dalam persamaan sebelumnya. Jadi kita mendapatkan hasil di sini dapat kita lihat R 3,3 sama dengan 2 pangkat 4, R 3,2 dikurang R 2,2 per 2 pangkat 40 kurang 1 sama dengan 15 per 15 R 3,2 dikurang 1 per 15 per 2,2. Sini memiliki kesalahan dari OH6. Array kini telah diperluas menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya, setelah putaran dari perhitungan kita, dapat kita lihat dalam bentuk array ini segitiga ke bawah, di mana pada R4,4 adalah OH8. Perhatikan bahwa perkiraan integral yang paling akurat selalu merupakan suku diagonal terakhir di lari. Proses dilanjutkan sampai perbedaan antara dua suku diagonal yang berurutan menjadi cukup kecil. Rumus ekstrapolasi umum yang digunakan dalam skema ini adalah sebuah representasi bergambar dari persamaan sebelumnya, di mana pengganda A bergantung pada G dengan cara berikut ini. Dapat kita lihat pada tabel yang tersedia di sini. Ada segitiga nyaman untuk perhitungan tangan, tapi simpel komputer pemikiran dari algoritma Rombert ini dapat dilakukan lagi dalam satu dimensi array R. Setelah ekstrapolasi, pertama lihat persamaan R 1,1 tidak pernah digunakan lagi sehingga dapat digantikan R 2,2. Hasilnya memiliki array seperti ini. R aksen 1 sama dengan R 2,2, R aksen 2 sama dengan R 2,1. Pada babak ekstrapolasi kedua ditentukan oleh persamaan B dan C. R 3,2 menimpa R 2,1 dan R 3,3 menggantikan R 2,2 sehingga array terisi sebagai berikut. R aksen 1 sama R aksen 1 sama dengan R 3,3, R aksen 2 sama dengan R 3,2, R aksen 3 sama dengan 3,1 sama dengan R 3,1 dan seterusnya. Dengan cara ini R1 selalu berisi hasil terbaik saat ini. Rumus ekstrapolasi putaran output adalah dapat kita lihat pada fungsi rumus tersebut. Selanjutnya dapat kita lihat ini adalah bentuk dalam koordinat Python untuk integrasi Rombert. Beralih pada contoh soal, di mana dengan menggunakan metode Rombert cara ampiran integral tertentu. Jadi di sini ada penyelesaian secara analitik dan secara koordinat, di mana R 1,1 sama dengan B A per 2, FA plus FB sama dengan I bagi 4 buka kurung 1 plus 0 sama dengan 0,785-981. Dapat kita lihat rumus seterusnya menghasilkan 2,040164. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix Ricardo, NIM D1042191-011. Selanjutnya saya akan membahas tentang integrasi Gauss. Kami menemukan bahwa rumus Newton-Cotes untuk mendekati integral batas bawah A batas bawah atas B fx dx bekerja paling baik jika fx adalah fungsi halus seperti polinomial. Ini juga berlaku untuk segi 4 Gauss. Akan tetapi, rumus Gauss juga bagus untuk mengestimasi integral dari integral batas bawah A dan batas atas B Wx fx dx, di mana Wx disebut fungsi pembobotan, dapat berisi singularitas selama dapat
batas atas tak hingga E pangkat 2 sin X dx. Juga bisa diakomodasi. Rumus integral Gaussian memiliki bentuk yang sama dengan aturan Newton Cotes, yakni I sama dengan sigma I sama dengan 0 mendekati N AI F X I, di mana seperti sebelumnya I mewakili pendekatan integral dalam persamaan lintas. Perbedaannya terletak pada cara membuat A dan modal Archimedes X I penentuan. Dalam integrasi Newton Cotes, node-node tersebut ditempatkan secara makna di A, B, yaitu lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kuadrat Gaussian node dan bobot dipilih sehingga persamaan di atas menghasilkan integral yang tepat jika fx adalah polinom dengan derajat 2n plus 1 atau kurang, yaitu integral dengan batas bawah a dan batas atas b wx pm x dx sama dengan sigma I sama dengan 0 mendekati n ai pm xi. Salah satu cara untuk menentukan bobot dan abisis adalah dengan mensubstitusikan P0 X sama dengan 1, P1 X sama dengan X sampai P2 N plus 1 X sama dengan X 2N plus 1 dalam persamaan di atas dan menghasilkan persamaan 2N plus 1. Integral dengan batas bawah A dan batas atas B W X PM X dx sama dengan sigma I sama dengan 0 mendekati N AI PM X I, J sama dengan 0,1 sampai 2N plus 1. Untuk hal-hal yang tidak diketahui, AI dan XI sebagai ilustrasi. Misalkan WX sama dengan E pangkat min X, A sama dengan 0, B sama dengan tak hingga, dan N sama dengan 1. Keempat persamaan yang menentukan X0, X1, A0, dan A1 adalah sebagai berikut. Pertama, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga E pangkat min X dx sama dengan A0 plus A1. Kedua, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 E pangkat min X kali X dx sama dengan A0 kali X0 tambah A1 kali X1. Selanjutnya nomor 3, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 X pangkat min X kali X pangkat 2 dx sama dengan A0 kali X 0 pangkat 2 tambah A1 kali X1 pangkat 2. Yang keempat, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 E pangkat min X kali X pangkat 3 dx sama dengan A0 kali X0 pangkat 3 dan A1 kali X1 pangkat 3. Setelah mengevaluasi integral, kita mendapatkan A0 tambah A1 sama dengan 1, A0 kali X0 tambah A1 kali X1 sama dengan 1, A0 kali X0 pangkat 2 tambah A1 kali X1 pangkat 2 sama dengan 2, A0 kali X0 pangkat 3 tambah A1 kali X1 pangkat 3 sama dengan 6. Solusinya adalah integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga E pangkat min X dx sama dengan 1/2 akar 2 kali buka kurang akar 2 tambah 1 F 2 akar 2 tambah akar 2 kurang 1 kali F 2 tambah akar 2. Karena persamaan non-linear, pendekatan ini tidak akan bekerja dengan baik untuk besar n. Metode praktis untuk menemukan xi dan ai memerlukan beberapa pengetahuan tentang polinomial, ortogo, dan hubungan dengan kuadrat Gaussian. Namun demikian, ada beberapa rumus integrasi
integrasi Gaussian klasik yang absis dan bobotnya telah dihitung dengan presisi tinggi dan ditabulasikan. Rumus ini dapat digunakan tanpa mengetahui teori di baliknya, karena yang dibutuhkan untuk integrasi Gaussian adalah nilai X, Y, dan AI. Jika Anda tidak bermaksud untuk keluar dari rumus klasik, Anda dapat melewati dua topik berikut. Yang pertama, polinomial, ortogonal polinomial. Ortogonal digunakan di banyak bidang matematika dan analisis numerik. Mereka telah dipelajari secara menyeluruh dan banyak dari properti yang diketahui. Berikut ini adalah ringkasan yang sangat kecil dari sebuah topik besar. Polinomial Pn x, n sama dengan 0,1,2. N adalah derajat polinomial. Dikatakan membentuk himpunan ortogonal dalam interval a, b sehubung dengan pembobotan. Kedua, penentuan abscisas simpul dan bobot. Teorema trinodal abscisas x0, x1 sampai xn adalah 0 dari polinomial Pn plus 1x yang termasuk dalam himpunan ortogonal yang ditentukan dalam persamaan integral dengan batas bawah a dan batas atas b. Wx Pm x Pn x dx sama dengan 0, m tidak sama dengan n. Pembuktian kita memulai pembuktian dengan memberikan fx sama dengan P2n plus 1x menjadi polinomial derajat 2n plus 1. Karena integral si Gaussian dengan n plus 1 not tepat untuk polinomial ini, kita memiliki integral dengan batas bawah a dan batas atas b. Wx P2n plus 1x dx sama dengan sigma i sama dengan 0 mendekati n, AI P2n plus 1 xi. Polinomial berderajat 2n plus 1 selalu ditulis dalam bentuk P2n plus 1x sama dengan qnx. P2n plus 1x sama dengan qnx plus rn x pn plus 1x, di mana qnx, rnx, dan pn plus 1x adalah polinomial derajat yang ditunjukkan oleh subskrip 2. Oleh karena itu, integral dengan batas bawah a dan batas atas b Wx P2n plus 1x dx sama dengan integral dengan batas bawah a dan batas atas b Wx Qn x dx sama dengan integral dengan batas bawah a dan batas atas b Wx Rn x Pn plus 1x. Integral kedua sisi kanan lenyap sehingga integral dengan batas bawah a dan batas atas b Wx P2n plus 1x dx sama dengan integral dengan batas bawah a dan batas atas b Wx Qn x dx. Dapat ditunjukkan bahwa Qnx dan Rnx unik untuk P2n plus 1x dan Pn plus 1x karena polinomial berderajat n secara unik ditentukan oleh n plus 1 titik adalah selalu memungkinkan untuk mencari AI sedemikian rupa sehingga integral dengan batas bawah a dan batas atas b Wx Qn x dx sama dengan sigma i sama dengan 0 mendekati n AI Qi Xi. Untuk sampai pada persamaan A, kita harus memilih untuk nodal abasis Xi akar dari Pn plus 1x sama dengan 0. Menurut persamaan B, kita kemudian memiliki
P2N plus 1 XI sama dengan QN XI, I sama dengan 0,1 sampai N yang bersama-sama dengan dua persamaan di atas mengarah ke integral dengan batas bawah A dan batas atas B Wx B2N plus 1 X dx sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B Wx Qn X dx sama dengan sigma I sama dengan 0 mendekati N AI P2N plus 1 XI. Ini melengkapi pembuktian abscissus dan bobot untuk kuadran Gaussian klasik. Di sini kami mencantumkan beberapa rumus integrasi Gaussian klasik. Tabel nodal abscissus dan bobot yang meliputi N sama dengan 1 sampai 5 telah dibulatkan menjadi 6 tempat desimal. Tabel ini harus memadai untuk komputasi tangan, tetapi dalam pemrograman Anda mungkin membutuhkan lebih banyak presisi atau jumlah not yang lebih besar. Dalam hal ini Anda harus berkonsultasi dengan referensi lain atau menggunakan subroutine untuk menghitung abscis dan bobot dalam pemrograman integrasi. Kesalahan pemotongan dalam kuadran Gaussian. E sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B Wx kali Fx dx kurang sigma I sama dengan 0 mendekati N AI Fx berbentuk E sama dengan Kn F pangkat 2N plus 1 C, di mana A lebih kecil dari C lebih kecil dari B. Nilai C tidak diketahui, hanya batasannya yang diberikan. Ekspresi Kn bergantung pada kuadrat tertentu yang digunakan. Jika turunan dari Fx dapat dievaluasi, rumus kesalahan berguna dalam memperkirakan batas kesalahan. Gauss-Legendre quadrature dengan integral batas bawah min 1 dan batas atas 1 F C D C sama dengan sigma I sama dengan 0 mendekati N AI F C I. Ini adalah rumus integrasi Gaussian yang paling sering digunakan. Titik-titik tersebut disusun secara simetris sekitar C sama dengan 0 dan bobot yang terkait dengan sepasang simpul simetris adalah sama. Misalnya untuk N sama dengan 1 kita punya C0 sama dengan min C1 dan A0 sama dengan A1. Kesalahan pemotongan di persamaan di atas adalah E sama dengan 2 pangkat 2N plus 3 buka kurung N plus 1 tutup kurung faktorial tutup kurung pangkat 4 per buka kurung 2N plus 3 tutup kurung buka kurung 2N plus 2 tutup kurung faktorial tutup kurung pangkat 3 kali F pangkat 2N plus 2 C. Untuk menerapkan kuadran Gauss-Legendre ke integral dengan batas bawah A dan batas atas B Fx dx, pertama kita harus memetakan rentang integrasi A B ke dalam rentang standar, ini min 1,1 dengan transformasi X sama dengan A X sama dengan B plus A per 2 tambah B min A per 2 C. Sekarang dx sama dengan dc B min A per 2 dan kuadrannya menjadi integral dengan batas bawah A dan batas atas B Fx dx sama dengan B kurang A per 2 sigma I sama dengan 0 mendekati N AI F XI, di mana basis XI harus dihitung dari persamaan 6,28. Kesalahan pemotongan di sini adalah E sama dengan B min A
pangkat 2n 3 n plus 1 faktorial pangkat 4 per 2n plus 3 2n plus 2 faktorial pangkat 3 kali f pangkat 2n plus 2c. Gauss-Chebyshev quadrature. Perhatikan fungsi berikut. Integral yang batas bawah min 1 dan batas atas 1 kurang x pangkat 2 pangkat min 1 per 2 fx dx sama dengan i per n plus 1 sigma i sama dengan 0 mendekati n fxi. Perhatikan bahwa semua bobot sama, yaitu ai sama dengan i per n plus 1 Ambisius dari not yang simetris tentang x sama dengan 0 diberikan oleh xi sama dengan cos 2i plus 1i per 2n plus 2. Kesalahan pemotongannya adalah error sama dengan 2pi per 2 pangkat 2n plus 2 2n plus 1 faktorial f pangkat 2n plus 2c. Gauss-Lagrange quadrature. Perhatikan fungsi berikut. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas tak hingga e pangkat min x fx dx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n ai fxi. Kesalahan pemotongannya adalah error sama dengan n plus 1 faktorial pangkat 2 per 2n plus 2 faktorial f pangkat 2n plus 2c. Gauss-Hermite quadrature. Perhatikan fungsi berikut. Integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga e pangkat min x pangkat 2 fx dx sama dengan sigma i sama dengan 0 menuju n ai fxi. Simpel ditempatkan secara simetris berbatasan dengan x sama dengan 0. Error sama dengan akar pi n plus 1 faktorial per 2 pangkat 2 2n plus 2 faktorial f pangkat 2n plus 2c. Gauss quadrature with logarithmic singularity. Perhatikan fungsi berikut. Integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga fx di dalam x dx sama dengan min sigma i sama dengan 0 mendekati n ai fxi. Selanjutnya error sama dengan kn per 2n plus 1 faktorial f pangkat 2n plus 2c. Berikut adalah source code Gauss note dalam bahasa Python. Selanjutnya adalah source code Gauss code dalam bahasa Python. Contoh soal evaluasi integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1 kurang x 2 pangkat 3 per 2 dx seakurat mungkin dengan integrasi Gaussian. Solusi karena integran halus dan bebas dari singularitas, kita dapat menggunakan kuadrat Gauss-Lagrange. Namun, integral yang tepat dapat diperoleh dengan rumus Gauss-Chebyshev. Kami menulis fungsinya sebagai berikut. Integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1 kurang x 2 pangkat 3 per 2 dx sama dengan integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1 kurang x pangkat 2 per 2 per akar 1 kurang x pangkat 2 dx. Pengambilan fx sama dengan 1 kurang x pangkat 2 adalah polinomial berderajat 4, sehingga kuadratur Gauss-Chebyshev
tepat dengan 3 titik abisis dari not diperoleh dengan cara mensubstitusikan n sama dengan 2. Kita mendapatkan xi sama dengan cos 2i plus 1 pi per 6, i sama dengan 0,1,2. Lalu x0 sama dengan cos pi per 6 sama dengan akar 3 per 2. x1 sama dengan cos pi per 2 sama dengan 0. x2 sama dengan cos 5 pi per 6 sama dengan akar 3 per 2. Integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1 kurang x pangkat 2 pangkat 3 per 2 dx sama dengan pi per 3 sigma i sama dengan 0 mendekati 2. 1 kurang x i pangkat 2 pangkat 2 sama dengan pi per 3. 1 kurang 3 per 4 pangkat 2 tambah 1 kurang 0 pangkat 2 tambah 1 kurang 3 per 4 pangkat 2 sama dengan 3 pi per 8. Saya Ridwan Fauzan baru akan menjelaskan poin 4, integrasi multitype. Multitype integral seperti integral area, seperti rumus samping juga dapat dievaluasi dengan kuadratur. Perhitungannya langsung jika daerah integrasi memiliki bentuk geometris sederhana seperti segitiga atau segi empat. Karena kerumitan dalam menentukan batas integrasi x dan y, kuadrat bukan cara praktis untuk mengevaluasi integral di atas daerah tak beraturan. Namun, wilayah yang tak beraturan A selalu dapat didekati sebagai sub-original segitiga atau segi empat perakitan. Seperti gambar di bawah, A1, A2, dan seterusnya dipanggil elemen hingga. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 6.6, integral di atas A kemudian dapat dievaluasi dengan menjumlahkan integral di atas elemen hingga. Seperti pada rumus di bawah, volume integral dapat dihitung dengan cara yang sama menggunakan tetraedra dan rektan prismagular untuk elemen hingga. Gauss-Lengre kuadratur di atas elemen segi empat. Pertimbangkan integral ganda. Seperti rumus di bawah, di atas elemen persegi panjang yang ditunjukkan pada gambar 6.7a, mengevaluasi setiap integral secara bergantian oleh Gauss-Lengre menggunakan kuadratur n tambah 1 titik integrasi di setiap koordinat. Gambar 6.7 memetakan segi empat menjadi persegi panjang standar. Dapat kita lihat pada gambar di atas. Arah yang didapatkan sama dengan rumus di samping atau rumus yang di bawah. Seperti disebutkan sebelumnya, jumlah titik integrasi di setiap arah koordinat M sama dengan N tambah 1 disebut urutan integrasi. Gambar 6.7a menunjukkan lokasi titik integrasi yang digunakan dalam integrasi orde ketiga M sama dengan 3. Karena batas integrasi adalah batas standar min 1, 1 dan koordinat Gauss-Lengre, bobot dan koordinat titik integrasi seperti dicantumkan pada tabel 6.3. Untuk menerapkan segi empat ke elemen segi empat pada 6.7b, kita harus pertama petakan segi empat ke dalam persegi panjang standar. Pada gambar 6.7a, pemetaan yang kami maksud adalah transformasi koordinat x sama dengan x, e, n, y sama dengan y, e, n, yang menghasilkan korespondensi 1 ke 1 antara titik segi empat dan segi panjang. Transformasi yang berhasil seperti rumus di bawah. Arah di mana xk, vk adalah koordinat sudut k dari segi empat seperti rumus di bawah. Fungsinya NE dikenal sebagai fungsi bentuk dalam linier setiap koordinat. Akibatnya garis lurus tetap lurus pada saat pemetaan. Secara khusus perhatikan bahwa sisi segi empat dipetakan dalam garis seperti rumus di samping. Karena pemetaan mendistorsi area, elemen area yang sangat kecil dA sama dengan dx, dy dari segi empat tidak sama dengan mitranya. dA tidak sama dengan DE dan DN, panjang segi persegi panjang. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa hubungan antara area tersebut adalah dy dx sama dengan j e n dn dx, di mana seperti rumus samping dikenal sebagai pemetaan matriks Jacobian.
mengganti dari persamaan 641 dan 642. Berdiferensiasi komponen matriks Jacobian adalah seperti rumus di bawah. Juga bisa ditulis seperti rumus di bawah juga. Karena integrasi sisi kanan diambil di persegi panjang standar, itu dapat dievaluasi menggunakan persamaan 640 mengganti F E N di persamaan 6.40 oleh integral di persamaan 6.45, mendapatkan rumus berikut untuk kuadrat Gauss-Lengre di wilayah kuadratial dan seperti rumus samping. E dan N koordinat integrasi dan bobot dapat diperoleh kembali pada tabel 6.3. Gauss-Quad. Fungsi Gauss-Quad dalam model ini menghitung rumus samping di atas elemen segi 4 kuadratur integrasi Gauss-Lengre M. Segitiga ditentukan oleh larik X dan Y yang berisikan koordinat 4 arahan dipesan oleh A berlawanan arah jarum jam di sekitar elemen. Determinasi matriks Jacobian diperoleh dengan memanggil fungsinya AJ, pemetrian radikal konvertan. Bobot dan nilai E dan N di titik integrasi dihitung oleh Gauss nodes tercantum di bagian sebelum. Perhatikan itu, E dan N muncul sebagai S dan T dalam daftar. Dapat pada di bawah, kita bisa melihat codingannya. Dan di sini kita mulai dengan segi 4 di atas elemen segitiga. Sebuah segitiga dapat dilihat pada gambar segi 4 yang merosot dengan dua sudutnya ditempatkan lokasi yang sama seperti yang diilustrasikan pada gambar 6.8. Oleh karena itu, rumus integrasi di atas bidang segi 4 juga dapat digunakan elemen segitiga. Namun, itu benar. 6.8 merupakan gambar degradasi segi 4, menguntungkan secara komputensi untuk menggunakan rumus integrasi yang dikembangkan khusus untuk segitiga yang kami sajikan tanpa penurunan. Perhatikan elemen segitiga pada gambar 6.9, menggambar garis lurus dari titik P di segitiga masing-masing sudut. Kami membagi segitiga menjadi 3 bagian, luas A1, A2, A3. Di koordinat area P didefinisikan sebagai gambar titik 69. Elemen segitiga bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Dan rumusnya ada di bawah, di mana A adalah luas elemen karena A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan A. Koordinasi antara terdekat A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 1. Cara itu berkisar dari O saat P terletak di sisi berlawanan sebagai sudut PO1. Kapan P adalah di pojok I. Oke, sekian dari saya. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Formula yang tepat untuk komputasi A dari koordinat sudut XI, YI adalah A sama dengan 1/2 dengan elemen baris pertama 1, 1, 1, baris kedua X1, X2, X3 dan elemen baris ketiga Y1, Y2, Y3. Koordinat area dipetakan ke koordinat kartesian oleh X alpha 1, alpha 2, alpha 3 sama dengan sigma alpha I XI dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan 3. Kemudian Y alpha 1, alpha 2, alpha 3 sama dengan sigma alpha I YI dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan 3. Berikut ada 3 buah gambar titik integrasi elemen ketiga. Pada gambar A merupakan bentuk linear, pada gambar B merupakan bentuk kuadratik, dan gambar C dan bentuk kubik. Rumus integrasi atas elemen adalah integral A f x alpha, y alpha dA sama dengan A sigma wk f x alpha k, y alpha k dimulai dari k, di mana AK mewakili koordinat area di titik tengah integrasi.
dan WK adalah bobotnya. Bisa kita lihat pada tabel untuk nilai dari AK dan WK dari masing-masing derajat linear, kuadrat, dan kubik. Fungsi triangle quad menghitung integral A, F, X, Y, DY, DX di atas daerah segitiga menggunakan rumus kubik. Segitiga ditentukan oleh susunan koordinat sudutnya XC dan YC, di mana koordinatnya tercantum dalam urutan berlawanan arah jarum jam di sekitar segitiga. Berikut di bawah ini dapat kita lihat fungsi triangle quad dalam bahasa Python. Contoh 1, evaluasi integral I sama dengan integral A X kuadrat ditambah Y dy dx. Analitis dengan terlebih dahulu mengubahnya dari daerah segi 4A ditampilkan ke persegi panjang standar. Solusi koordinat sudut segi 4 adalah X transpose sama dengan 0, 2, 2, 0, Y transpose sama dengan 0, 0, 3, 2. Pemetaannya adalah X epsilon, tau sama dengan sigma NK epsilon, tau XK. K dimulai dari 1 sampai dengan 4 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah epsilon dikali dengan 1 dikurang tau dibagi 4 dikali 2 ditambah 1 ditambah epsilon dikali 1 ditambah tau dibagi 4 dikali 2 ditambah 0 sama dengan 1 ditambah epsilon. Kemudian untuk Y epsilon, tau sama dengan sigma NK epsilon, tau YK dimulai dari 1 sampai dengan 4 sama dengan 0, 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah epsilon dikali 1 ditambah tau dibagi 4 dikali 3 ditambah 1 dikurang epsilon dikali 1 ditambah tau dibagi 4 dikali 2 sama dengan 5 ditambah epsilon dikali 1 ditambah tau dibagi 4 yang menghasilkan matriks Jacobian. J epsilon, tau sama dengan 1 ditambah tau dibagi 4 itu pada garis pertama, 0, 5 ditambah epsilon dibagi 4 pada garis kedua. Faktor skala areanya adalah nilai mutlak dari J epsilon, tau sama dengan 5 ditambah epsilon dibagi 4. Dapat dilihat pada layar untuk persamaannya untuk memetakan integral dari segi 4 ke segi panjang. Kemudian diperoleh I, hasilnya I sama dengan 49/6. Contoh 2, evaluasi integral dari double integral cos px bagi 2 cos py bagi 2 dy dx dengan batas bawah min 1 sampai 1 untuk variabel x dan batas bawah min 1 sampai 1 untuk variabel y oleh Gauss-Legendre kuadratur urutan 3. Solusi dari rumus kuadrat didapat dengan I sama dengan double sigma AI AJ cos P XI per 2 cos P YJ per 2 dengan dimulai dari J sama dengan 0 sampai 2 dan dimulai dari I sama dengan 0 sampai 2. Titik integrasi ditunjukkan pada gambar. Perhatikan bahwa integrasi poin
dan bobot semuanya simetris dengan sumbu koordinat. Ini mengikuti poin berlabel memberikan kontribusi yang sama dengan I. Hal yang sama berlaku untuk poin berlabel B. Karena itu, I sama dengan 4 dikali 0,555556 pangkat 2 cos kuadrat Pi dikali 0,774597 dibagi 2 ditambah 4 dikali 0,555556 dikali 0,888889 cos Pi 0,774597 dibagi 2 kali cos Pi kali 0 dibagi 2 ditambah 0,888889 angka 2 cos kuadrat Pi 0 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah sama dengan 1,623391. Contoh 3, memanfaatkan Gauss kuadrat untuk mengevaluasi I sama dengan double integral A fx, y dx dy di atas segi 4 yang ditunjukkan di mana f x, y sama dengan x dikurang 2 kuadrat dikali dengan y dikurang 2 kuadrat. Gunakan titik integrasi yang cukup untuk jawaban yang tepat. Untuk solusi urutan integrasi yang diperlukan ditentukan oleh integral dalam persamaan I sama dengan double integral f x epsilon tau y epsilon tau nilai mutlak dari j epsilon tau d epsilon d tau dengan batas bawah min 1 sampai 1 dan batas bawah min 1 sampai 1. Berikut ini adalah fungsi untuk mencari integral menggunakan Gauss kuad 2 dengan Python. Bisa dilihat pada layar. Sekian dari kelompok kami, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima